Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Sylvia, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait apa? Materi pada kesempatan kali ini yaitu pengertian siklus akuntansi, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan siklus akuntansi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian siklus akuntansi. Sebenarnya siklus akuntansi itu apa sih? Jadi kita bisa menyebut siklus akuntansi seperti alur atau urut-urutan untuk menjadi laporan keuangan. Nah, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apabila menurut Abdul Halim, siklus akuntansi merupakan suatu tahapan yang ada pada sistem akuntansi. Namun, menurut Sumarsono SR, siklus akuntansi merupakan suatu tahapan-tahapan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang dimulai dari terjadinya transaksi hingga dibuatnya laporan keuangan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian siklus akuntansi merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum. Apa sih maksudnya diterima secara umum? Jadi ketika kita akan menyusun laporan keuangan, kita harus sesuai dengan kaidah, dasar, atau konsep dan prinsip metode yang digunakan pada dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga ketika kita menghasilkan laporan keuangan tersebut, laporan tersebut bisa diterima secara umum. Nah, saya akan memberikan garis besar bagaimana sih tahapan dalam pembuatan siklus akuntansi. Yuk kita. Selanjutnya saya akan memberikan garis besar tahapan siklus akuntansi. Nah, yang pertama kita mulai dari pencatatan. Pencatatan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu munculnya transaksi, sehingga akan ada bukti transaksi dari transaksi yang sudah terjadi. Setelah itu kita akan mencatat pada jurnalnya. Yang kedua yaitu ada tahap penggolongan. Pada tahap penggolongan ini setiap transaksi akan dipisahkan berdasarkan akun-akunnya. Itu akan digolongkan pada buku besar. Dari buku besar akan kita buat pada pengikhtisaran, kita akan membuat dalam bentuk neraca saldo. Nah, yang terakhir yaitu proses pelaporan atau dalam bentuk laporan keuangannya. Kita akan membuat 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk tahap siklus akuntansi yang saya jelaskan sebelumnya merupakan tahapan siklus untuk mungkin perusahaan yang masih kecil, dalam skala kecil. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada juga tahapan siklus akuntansi di mana perusahaan tersebut menggunakan jurnal khusus. Jadi ada 2 jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus pada perusahaan tersebut. Nah, gimana sih tahapan untuk perusahaan yang menggunakan jurnal khusus? Nah, kita simak ya. Nah, dimulai dari yang pertama, yaitu sama tetap munculnya transaksi sehingga akan muncul bukti transaksi. Nah, setelah itu akan dipisahkan menjadi 2 jurnal, yaitu ada jurnal umum dan ada juga jurnal khusus. Kita mulai yang pertama yaitu dari jurnal khusus. Apabila dari bukti transaksi akan dikelompokkan menjadi jurnal khusus. Jurnal khusus ini terdiri dari 4 jenis jurnal. Yang pertama ada jurnal pembelian kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, dan yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Jadi transaksi-transaksi akan digolongkan berdasarkan transaksi yang terjadi pada jurnal khusus. Apabila dari jurnal khusus, maka akan dikelompokkan pada buku besar pembantu. Jadi nanti dari jurnal khusus maka akan dikelompokkan lagi pada buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini ada 2 jenis, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, yang setelah dari buku besar pembantu, yang selanjutnya akan dibuatkan daftar saldo. Nah, apabila tadi kan ada jurnal khusus, jurnal umum, apabila tadi juga digunakan jurnal umum. Nah, jurnal umumnya ini bisa digunakan untuk mencatat retur pembelian atau retur penjualan.
dari retur dari jurnal umum, maka akan dibuat buku besar seperti biasa. Tadi kan kalau yang jurnal khusus bisa dibuat ke ini buku besar pembantu. Nah, jika jurnal umum tetap sesuai dengan tahapan yang pertama tadi saya jelaskan, jadi langsung dimasukkan ke buku besar. Setelah itu akan dibuatkan neraca saldo. Nah, dari neraca saldo maka akan dibuatkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini apa sih? Nah, jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal untuk menyesuaikan saldo-saldo pada periode tertentu. Contohnya seperti penggunaan perlengkapan. Jadi pada awal periode kita mengetahui nominal perlengkapan itu berapa. Nah, setelah sampai neraca saldo yang tadi itu kan mengalami pengurangan nilai perlengkapan karena digunakan pada operasional perusahaan. Oleh karena itu perlu dibuat jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita akan membuat lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi akan ada neraca saldo lagi setelah penyesuaian. Setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan membuat laporan keuangannya. Setelah membuat laporan keuangan, kita akan membuat jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, kita akan membuat lagi yaitu neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Nah, jadi tadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Anak-anak bisa membaca materi lagi pada modul yang anak-anak punya maupun dari internet atau buku yang pendamping lainnya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Ibu melalui kolom komentar. Mungkin sekian tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.